Hari ini Roy bilang ke saya agar teman-teman hantunya sementara tidak muncul. Tapi ketenangan saya terganggu setelah berkunjung ke rumah makan teman saya itu. Awalnya saya tidak percaya saat Roy bilang ke teman saya itu usaha rumah makannya ramai karena bantuan setan. Roy, ini punya teman mama loh, namanya Reni. Hebat ya dia, punya restoran mewah, bagus, rame lagi pengunjungnya. Mah, tempatnya kotor banget sih, Mah. Banyak tikusnya lagi. Hah? Enggak ada. Maksud kamu apa sih? Itu ada teman mama, awas kamu ngomong aneh-aneh loh. Hai, Reni. apa kabar? Ya ampun. Restoran kamu bagus banget. Kenalin deh anak aku ini Roy. Ini Tante Reni, teman mama. Hah? Aduh, kamu kenapa sih? Anak kamu kenapa? Enggak, Roy ini emang anaknya suka bercanda. Dengan mata batinnya, Roy melihat hantu nenek itu. Sebelah mata kanannya selalu tertutup rambut tergerai, sangat seram. Kalau rambutnya terbuka, sangat mengerikan. Tapi saya nggak tahu kenapa hantu nenek itu mengikuti saya terus. Roy juga nggak tahu hantu nenek itu berasal dari mana. Nah, kita pulang aja yuk. Kita baru sampai, Roy. Mah, tempat makan ini rame. Karena mau setan, Mah. Roy. Mah, ada hantu anak-anak, Mah. Itu Mah di situ, Mah. Mah. Iya, aduh, maaf aku anak saya kayak kurang sehat. Kita ngomongin bisnisnya lain waktu aja ya. Saya permisi dulu. Sorry ya, Ren. Yaudah, Pergi ya. hati-hati ya. Kamu tuh udah bikin mama malu di depan Tante Reni. First Roy. Ada arwah anak-anak sama hantu nenek, Mah. Dia mau ngejar Roy. Itu dari rumah makannya Tante Reni, Mah. Ya tapi kamu tuh jangan bikin malu gitu dong, Roy. Mah, Mama gak usah ya kerja sama Tante Reni. Kenapa sih? Tante Reni pakai pengharis, Mah. Dia mau setan. Roy, kamu jangan ngomong sembarangan ya. Tante Reni tuh orang baik, dia rajin ibadah. Orang juga gak tahu, Mah. Pokoknya yang Roy lihat kayak gitu. Ayo kita pulang aja. Ini badai atau ada yang jahil? Mama, Kenapa sayang teriak-teriak? tadi Roy mimpi, Mah. Ada
nenek datengin Roy, Ma. Udah, itu kan mimpi doang. Tapi itu mimpi Roy kayak... Udahlah, kalau kamu cerita nanti jadi panjang nggak habis-habis. Tidur lagi ya. Iya, Ma. Udah Topi, hantunya udah pergi, nggak usah dibunyiin lagi. Untuk jaga-jaga aja. Aku mau sembahyang. Happy. Hari itu Roy benar-benar tegang setelah dikejar-kejar anak setan itu. Dia didatangin hantu, anak kecil yang berjenis kelamin perempuan. Rambutnya menjuntai sampai ke bumi. Tapi kenapa ya lonceng milik papi tidak berbunyi sama sekali? Bangun, Pak. Papa udah telat. Lupa ini tuh loh, berisik banget ini ada suara tangisan bayi. Gak ada suara apa-apa. Ini kenceng banget loh, Pak. Gak ada suara apa-apa, Ma. Ini udah malam. Besok Papa juga harus kerja. Papa mau tidur lagi. Enggak, tapi kan Papi tuh dengerin, Papi tuh bunyiin lonceng loh. Pasti ada apa-apa ini. Ya kan Papi sama kamu sama. Sama-sama suka takut berlebihan. Udah, Papa mau tidur. Aku mencium baunya. Dia semakin mendekat. Tenang. Aku harus tenang. Siapa yang menarik selimut aku? Siapa kamu? Siapa kamu? Tolong bantu aku. Siapa kamu? Pergi! Bantu aku. Wajah Arwah di situ. Yang memakai gaun hitam itu seperti kena siksa. Dia sebenarnya kenapa? Kamu ini benar-benar anak gak tahu diuntung. Malam ini ayah kurung kamu di sini. Jangan. Ternyata Arwah di situ. Namanya Siva. Kasian banget. Dia meninggal karena ayahnya sendiri. Dia ayah. Ya semoga anak bayi kita sehat terus ya, Ma ya.
Iya, semoga nanti lancar ya persalinannya. Amin. Dan jadi anak yang baik dan nurut sama orang tua. Pasti dia akan. Iya. Aku udah gak sabar deh. Iya, aku juga. Banyak tentara nih diincar sama hantu nenek yang ada di rumah makannya tentara ini. Jangan-jangan 4 anak ini juga anaknya tentara nih. Mereka diambil oleh arwah nenek itu, dijadikan tumbal. Kenapa sih, Roy? Kita harus ke rumahnya Tante Reni sekarang. Duh, ini tuh udah jam 1 malam, Roy. Besok aja ya. Bisa-bisa kandungannya Tante Reni hilang. Hilang gimana? Ya nggak mungkin lah. Emang kandungan temennya mama itu udah berapa bulan sih? 7. Nah itu udah 7 bulan. Pasti udah besar, ya nggak mungkin lah bisa hilang. Ngomong apa sih kamu? Salah kali. Tapi Roy gak salah, Pak. Setan nenek itu mau ngambil kandungannya Tante Reni. Ayo, Pak, Mak. Roy, enggak. Kamu dengerin mama kali ini. Mama tuh temenan sama Tante Reni udah lama. Tante Reni orang baik, rajin beribadah. Dia sama suaminya orang baik-baik. Jadi maaf, Roy. Kali ini mama nggak bisa percaya sama kamu. Iya Roy, kamu harus belajar menerima. Nggak selamanya apa yang kamu lihat dengan mata batin kamu itu pasti benar. Ya udah, kalau Pak sama gak percaya, Mama bakal nyusul sendiri. Besok Papa sama Mama bakal dapat kabar buruk dari Tante Reni. Siapa kamu? Kenapa tidak bunyi? Tolong aku. Siapa kamu? Jangan goyang-goyang kursiku. Kemana ini kursiku dibawa? Jangan ganggu kakek. Kamu harus bantu aku. Roy gak mau kalau buat mencelakain orang lain. Pergi kamu. Cepat pergi dari rumah ini. Kakek gak apa-apa kan? Untung ada kamu. Ya kek, tapi tadi kenapa kakek gak bunyi loncengnya? Loncengnya macet, nggak bunyi. Gak bunyi. Loh, Ini bunyi kek. kok iya? Kek. Beneran tadi gak bunyi kek? Bunyi sekarang. Roy, sarapan dulu, sayang. Roy masih kenyang. Kayaknya sih Roy masih ngambek karena kita nggak nganterin dia ke rumah si Reni. Halo, Reni? Kok kamu nangis? Kenapa? Hah? Tenang, iya, nanti aku kesana ya, Ren ya. Tenang dulu ya. Oke. Kenapa, Ma? Roy bener, Pak. Bener maksudnya? Bayinya hilang, janinnya nggak tahu kemana. Apa? Saya hanya bisa menyesali diri sendiri andai saya bisa mengantar Roy untuk ke rumah Reni. Mungkin bayi Reni nggak akan hilang. Kejadian itu benar-benar di luar akal sehat saya. Bagaimana mungkin bayi di dalam kandungan bisa hilang? Tapi itulah yang terjadi. Jadi gini, Lan. Aku udah periksa ke dokter. Dan kata dokter, sama sekali nggak ada tanda aku keguguran. Aku juga bingung kenapa tiba-tiba aja janin aku hilang. Aku juga nggak ngerti kenapa. Aku sedih banget kehilangan anak aku, Lan. Ini sudah yang ke-6 kali. Pertama Reni keguguran. Kedua anak kami
meninggal saat dilahirkan. Yang ketiga, Reni keguguran lagi. Keempat, anak kami meninggal dalam kandungan usia 4 bulan. Kelima, Reni bisa melahirkan, tapi hanya beberapa jam terus dia meninggal. Dan ini yang keenam, dia meninggal saat kandungan. Aku juga nggak tahu kenapa, Lan. Dosa apa yang telah aku perbuat sama suami aku sampai aku harus kehilangan anak aku. Aku tuh nggak ngerti lagi kenapa aku mesti mengalami ini. Aku nggak tahu kenapa. Ya ampun, Mas. Gadis bergaun hitam itu. Siva! Yah, jatuh. Gitu aja udah mau nangis. Dasar cengeng lu. Dia kan dulu sering kemasukan. Jangan digangguin. Nanti kumat lagi. Iya tuh betul. Iya, kayak si Roy. Aneh. Lihat, Caca kumat. Iya, melototin kita. Aduh, sakit. Siva, jangan. Siva, jangan. Siva, udah. Siva, jangan. Siva, kamu itu anak baik. Kamu jangan nyakar mereka. Siva, sekarang keluar dari tubuh Caca. Caca lagi sakit. Kasihan. Keluar. Bu, Pak, tolong. Tolong Pak, bawa ke UKS, Pak. Ya Allah, Tuhan. Hati-hati, Pak. Roy, Siva siapa? Itu kan Caca. Memang Bu, itu memang Caca. Tapi tadi Caca kemasukan arwah Siva. Siva itu arwah yang mati karena dianiaya sama ayahnya sendiri, Bu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya udah Ibu mau lihat Caca dulu ya di UKS. Bu, Roy ikut ya. Ya udah, yuk. Tadi ya. Ini sudah yang ke-6 kali. Pertama, Reni keguguran. Kedua, anak kami meninggal saat dilahirkan. Yang ketiga, Reni keguguran lagi. Keempat, anak kami meninggal dalam kandungan usia 4 bulan. Kelima, Reni bisa melahirkan, tapi hanya beberapa jam terus dia meninggal. Dan ini yang keenam, dia meninggal saat kandungan. Yang digambar Roy sesuai dengan cerita suami Reni tadi. Reni udah 5 kali gagal saat melahirkan. Yang ke-6 harusnya nggak terjadi kalau saya percaya sama Roy. Ya Tuhan, apa benar? Karena Reni pakai penglaris agar usahanya lancar. Tapi Reni itu orangnya rajin ibadah. Masa iya dia pakai jimat? Tapi kalau benar saya harus gimana ya? Saya nggak bisa juga diam aja lihat sahabat saya salah jalan. Roy, kenapa? Enggak apa-apa, Bu. Selamat siang. Selamat siang. Bapaknya Caca ya? Iya, betul. Begini Pak, tadi itu Caca sempat pingsan, kesurupan. Oh, itu memang, Bu. Belakangan ini anak saya ini memang sering kesurupan. Om, lebih baik Om buang batu akik itu. Batu akik itu pun nggak punya Om. Anak Babencut, jangan asal ngomong kamu ya. Baru bisa ngelihat makhluk halus saja udah asal bicara kamu. Jangan so tau kamu. Saya bukan so tau Om. Tapi beneran Om. Batu akik itu yang buat Om suka marah-marah.
dan mukulin Caca. Diam kamu. Asal kamu tahu ya, penyakit anak saya ini nggak ada hubungannya sama cincin batu akik. Tulang iganya dia ini jarang, jadi gampang kesurupan. Itu penyebabnya. Maaf saya menyela. Gini Pak, Caca ini kan lagi sakit. Kayaknya mendingan Caca pulang biar bisa dibawa ke dokter. Iya Bu. Ayo Caca, kita pulang. Hati-hati Pak. Tasnya, tolong. Ini saya. Kamu ini nyusahin aja. Ayo. Hati-hati Cak. Kasih. Memang tadi kamu sempat lihat kalau papanya Caca itu suka mukulin Caca ya? Iya Bu, papanya Caca suka mukulin Caca. Kasihan Caca Bu, dia tertekan. Roy harus nenangin Caca Bu. Roy, aduh, Roy. Kasihan Roy, mau nolong teman-temannya, tapi dilema karena yang dilihat mata batinnya. Gambaran mata batinnya itu membuatnya sangat panik karena itu berhubungan dengan saya. Ayo cepet. Dibilang susah banget. Ya Tuhan, tangan aku nggak bisa gerak. Kaki aku juga nggak bisa gerak. Ya Tuhan tolong. Mama dalam bahaya. Ma! Roy. Loh, Roy mau kemana? Roy. Roy, tunggu Roy. Roy mau kemana? Roy mau pulang dulu Bu. Maaf Bu, tadi Roy gak sempat izin. Tadi Roy dapat gambar mata batin. Mama Roy bisa kecelakaan kalau pergi pakai mobil Bu. Ya Allah. Yaudah, cepet naik, Ibu anterin. Iya Bu. Cepetan. Makasih ya Bu. Iya, cepet yuk. Bismillah. Bu, cepetan Bu. Mama udah pergi pakai mobil Bu. Aduh, gimana dong jadi, Dik? Kita cegat Mama Bu. Iya, kamu pegangan ya. Iya Bu. Mama! Roy, tolongin Mama, Roy. Badan Mama nggak bisa digerakin. Tolong. Ma berdoa aja Ma sama Tuhan Ma. Aduh, gimana nih, di depan ada tikungan nih, Roy. Ya Tuhan, nggak bisa digerakin seluruh badan aku. Ya Tuhan, gimana ini? Mama! Bu Rima ada tasbih? Ada, tapi tasbih kecil biasa buat ibu berdoa. Enggak apa Bu, pinjam dulu Bu. Ini di tangan ibu. Cepet. Ya ampun, Roy. Ya Allah, alhamdulillah. Bu, makasih Bu. Makasih sayang. Mama, gak apa-apa kan? Syukurlah. Hei jin, setan, keluarlah kau. Akan kulempar kau ke neraka. Setan, keluar dari tubuh anak saya. Kalau tidak, saya cekek kamu. Pak Rudi, tenang Pak Rudi. Biar saya urus. Saya akan keluarkan setan dari tubuh Caca. Bapak tenang saja. Cepet Pak.
Caca. Hei. Setelah saya lolos dari maut karena diganggu oleh arwah di rumah makan Reni, saya dengar dari suami saya kalau Caca anak tetangga kesurupan. Saya wanti-wanti ke Roy supaya tidak berurusan dengan ayahnya Caca. Ayahnya Caca itu orangnya sangat kasar dan suka minum minuman keras. Tapi begitulah Roy, untuk menolong orang, mengalahkan segalanya. Belum selesai masalah dengan Reni, masalah Caca muncul. Pak, Bapak Caca mau dibawa kemana, Pak? Udah diam kamu. Pak, Caca. Diam kamu tuh. Caca, Roy harus nolongin Caca. Papanya Caca harus dikasih tahu. Dia gak boleh kasar lagi sama Caca. Kalau nggak Caca bisa kerasukan terus. Saya pikir Roy nekat pergi sendiri ke rumah makan Reni karena pernah saya tolak seperti tempo hari. Saya khawatir sekali kalau Roy pergi sendirian. Akhirnya saya dan suami saya malam itu juga pergi ke rumah makan Reni. Kita sekarang ke tempat makan atau rumahnya si Reni? Ke tempat makan. Roy belum tahu rumahnya Reni. Ya udah ke sana sekarang. Oh iya, Andi, kamu jaga rumah, Papa sama Mama mau cari Roy. Oke, Pak. Habisi dia. Masa kau kalah sama sifat kecil begitu? Siva, dan kayak gitu Siva. Kamu itu anak baik, bukan anak jahat. Orang tua seperti dia itu harus dikasih pelajaran. Apa kamu bilang? Berani kamu? Berani kamu sama bapaknya? Jangan Pak. Siva, jangan Siva. Siva. Caca, jangan Caca. Siva. Waktu itu saya dan suami saya pergi ke rumah makan Reni. Saya pikir Roy ada di sana. Nggak taunya Roy ke rumah Caca. Karena waktu Roy cerita, jin bawaan cincin bapaknya gede banget. Selama jalan ke rumah makan Reni, saya selalu berdoa terus. Karena saya takut kejadian kemarin terulang kembali. Yang kata Roy, saya dipegangin anak-anak setan itu. Ternyata yang Roy bilang benar. Reni buka usaha dengan minta bantuan makhluk halus. Dan malam itu Roy benar-benar nekat, kamar itu dibakar. Di saat waktu yang sama, mobil tiba-tiba mogok. Mbak, restorannya kok tutup? Iya, belum buka. Bu Reninya ada? Ibu ada di dalam lagi berdoa. Maaf Om, Tante, siapapun gak boleh masuk ke dalam ruangan itu. Karena ibu dan bapak gak mau diganggu kalau lagi berdoa. Kayak Roy nggak di sini deh, Ma. Tapi di mana lagi? Papa juga nggak tahu. Ma. Caca, jangan, Ca. Caca. Aduh. Jangan. Jangan, Siva. Kamu itu anak baik, Siva, jangan. Bapak. Bapak. Ayo. Mama sama Papa ke tempat makannya Tante Reni. Ya, tadi sih bilangnya gitu. Kamu sih
Pergi nggak bilang-bilang, bikin mama sama papa khawatir aja. Tadi soalnya Roy takut kalau Roy izin, Roy gak dikasih izin. Soalnya mama ada bilang, Roy gak boleh ikut campur urusannya Caca. Kok, papa sama mama dalam bahaya kok. Dalam bahaya gimana maksud kamu? Mobilnya papa gak bisa dikendalikan kok. Itu semua gara-gara hantu nenek-nenek dari rumah makannya Tante Reni kok. Terus gimana Roy untuk nolongin papa sama mama? Bentar kok. Gimana Roy? Satu-satunya cara kita harus membakar tempat pemujaan Tante Reni kok. Tempat itu di mana Roy? Tempat rumah makannya Tante Reni. Tapi gimana Roy? Masa kita harus membakar rumah makannya orang? Nanti kita bisa ditangkap. Tapi ya gimana kok? Cuman itu doang satu-satunya cara. Kalau Koko takut, Roy sendiri aja deh. Tunggu Roy, masa nggak ada cara lain? Gak ada kok, cuman itu doang caranya. Lama banget ya? Papa juga jadi penasaran. Ma. Duh, kok panas sih, Pak? Ini AC-nya padahal nyala loh. Iya, Ma. Papa curiga apa jangan-jangan makhluk halus dari rumah makannya si Reni ngikutin kita ya. Aduh, amit-amit jangan sampai deh. Duh, semoga enggak. Tapi juga serem banget tadi ngeliat cara mereka makan. Iya, Mama nggak nyangka loh Reni sama suaminya bikin pemujaan ritual kayak gitu. Makanya. Roy, itu mati Roy. Iya kok. Kenapa Roy? Sakit kok. Jadi, kok harus gimana Roy? Kita masuk aja kok. Ya, ayo Roy, ayo. Kenapa mobilnya, Pak? Kok tiba-tiba mati mesin mobil? Kok bisa? Pak juga bingung. Coba. Sakit kok. Roy, Roy. Iya kok. Nggak nyala, Ma. Ini nggak bisa dibuka. Papa juga nggak bisa buka, Ma. Saya juga nggak bisa. Bentar. Belakang. Loh. Gimana ini, Pak? Belakang juga keras banget. Pak, nggak bisa dibuka ini, Pak. Kok mobil goyang sendiri, Ma?
juga nggak tahu. Gimana ini? Tolong. Tuhan lagi-lagi mengirimkan Roy untuk menyelamatkan saya. Saya pikir malam itu saya bisa tidur nyenyak, tapi ternyata salah. Suara turun pintu. Ada yang datang malam-malam. Sopan banget. Ayo kita lihat. Aduh, siapa sih ini malam-malam datang? Tahu, gedor-gedor lagi. Iya. Papanya Caca, walaupun dia jahat, tapi dia gak boleh mati yang kayak di mimpi aku. Aku harus mencegahnya sebisa mungkin. Roy. Ada apa sih, Ma? Mama sama Papa yang harusnya nanya sama kamu, ada apa? Kamu bangun tidur main lari aja nggak ngomong-ngomong. Nanti Roy berjelasin, Ma. Sekarang. Waktunya dikit, Pak. Udah. Kita ikutin. Bapak, Bapak mau bawa Caca kemana, Pak? Anak ini sudah gila, Bu. Bapak udah capek ngurusnya. Bapak akan bawa dia ke rumah sakit jiwa. Enggak, Pak. Ibu nggak setuju, Pak. Bapak nggak butuh persetujuan Ibu. Pak. Daripada kamu kirim ke rumah sakit, lebih baik kamu tumbalkan. Kamu lagi. Jangan sakitin Caca, Om. Kasihan, Om. Ini bukan urusan kamu ya. Tapi Caca bisa meninggal dunia, Om. Jangan pedulikan bocah Yusan ini. Pergi kamu. Saya akan bawa dia ke rumah sakit jiwa. Pergi. Awas. Roy, pulang. Tapi, Pak, Ma, kita harus susul Caca. Caca bisa kemasukan arwah Syifa lagi. Roy, dengerin Papa. Kalau kamu tetap nekat mau nyusul Caca, kamu nggak boleh pulang. Terserah nanti kamu mau tinggal di mana. Mau? Ayo pulang. Pulang. Ayo. Kamu diam. Kamu diam. Kamu jangan ngebantah sama orang tua. Ngerti nggak? Hah? Diam nggak? Jangan pernah berani sama orang tua. Ngerti nggak kamu? Cincin saya kemana? Aku harus menjauhkan dia dari jin itu. Mau lari kemana kamu? Roy, udah dong, jangan nangis terus. Tapi Roy sedih melihat Caca kayak gitu. Papa sama Mama juga kasihan nak sama Caca. Tapi ya mau gimana lagi? Kita tulangin aja. Roy, kamu nggak mau dengerin Papa? Papanya Caca kecelakaan. Astaga.
lari kamu! Caca! Caca! Jangan lari kamu! Caca! Caca! Ah! Ya. Ada orang nabrak. Ling sama Nina, mana ya? Kok mereka gak muncul-muncul sih? Kemarin aku udah telanjur ngusir mereka lagi. Padahal kan aku mau ceritain tentang kejadian beberapa hari ini. Kamu kenapa sih melakukan semua ini? Aku sudah pernah minta tolong kepadamu, tapi kamu malah mengusirku. Soalnya kamu ganggu sih. Aku paling gak suka kalau keluarga aku diganggu. Kamu tidak peduli kepadaku, karena kamu lebih memilih menolong yang lain. Roy, bukannya gak peduli. Cuman Roy kan juga harus bantu papa sama mama. Sama teman-temannya papa yang kena bahaya waktu itu. Kamu kenapa sih lakuin semua ini? Aku sudah tidak tahan lagi, Roy. Aku ingin melampiaskan dendam ini. Maksud kamu dendam sama papa kamu? Iya, aku tidak mau kalau Caca jadi korban kekerasan orang tua seperti Pak Rudi. Dan seperti halnya aku jadi korban kekerasan bapakku. Emang gak ada cara lain apa? Kamu gak boleh dendam sama papa kamu? Apalagi melampiaskannya ke papa orang lain. Dia juga jahat, Roy, seperti bapakku. Bapakku sudah keburu mati karena kebanyakan minum minuman keras sebelum aku membalaskan dendamku. Maafkan aku. Dan cara inilah yang bisa membuat Caca bahagia. Sekarang aku sudah terpuaskan. Tolong sampaikan maafku kepada Caca. Jangan salahkan dirimu, Roy. Ada banyak hal yang di luar kehendak kita, Roy. Kembali, saya belajar dari setiap kejadian yang menurut manusia tidak mungkin menjadi mungkin. Jika Tuhan sudah berkehendak, manusia tidak bisa mencegahnya. Reni dan suaminya jatuh miskin setelah mendapat hukuman dari Tuhan. Reni tidak bisa hamil lagi, menderita kanker rahim. Sementara suaminya yang kena stroke. Roy, semoga Tuhan selalu menjaga kami. Selama kamu di jalan yang benar, sampai kamu dewasa nanti, Tuhan selalu melindungi kamu.